Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Dulu dihina perawan tua, sekarang mereka datang untuk meminjam duit. Aku, Dinda, hidup dalam rutinitas yang seakan tak mengenal akhir. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar muncul di ufuk timur, aku sudah terjaga. Bunyi alarm di ponselku hampir selalu kuabaikan, bukan karena aku malas, tetapi karena tubuhku sudah terbiasa bangun lebih awal, mendahului dering yang seharusnya membangunkanku. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan tenaga sebelum memulai hari yang terasa seperti ulangan dari hari-hari sebelumnya. Aku melangkah ke kamar ibuku, yang masih tertidur dengan wajah lelah. Sejak sakit menyerangnya 2 tahun lalu, keadaannya memang tidak pernah kembali seperti dulu. Tangannya masih lemah, bicaranya masih terbata-bata, dan tubuhnya lebih sering terkulai lemah di atas kasur. Aku membelai rambutnya perlahan, memastikan ia masih bernapas dengan tenang. Ada perasaan lega yang selalu muncul setiap kali melihatnya masih di sini, bersamaku. Aku tidak pernah ingin kehilangan ibu, meskipun terkadang kelelahan membuatku ingin menyerah. Aku segera bersiap untuk bekerja. Air yang kutimba dari sumur terasa dingin menusuk kulit, tapi aku sudah terbiasa. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku menyiapkan sarapan sederhana, biasanya hanya nasi dengan lauk seadanya. Aku membantu ibu makan, menggenggam sendok dengan hati-hati agar tidak membuatnya tersedak. Setiap suapan terasa seperti sebuah ujian kesabaran. Ada kalanya aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku lelah. Tapi aku tahu, ibuku jauh lebih menderita. Ia, yang dulu begitu kuat, kini bergantung sepenuhnya padaku. Setelah memastikan ibu nyaman di tempat tidurnya, aku bergegas pergi ke pabrik. Pekerjaanku di sana bukan sesuatu yang bisa kubanggakan. Hanya seorang buruh biasa yang menghabiskan 8 jam sehari di antara mesin-mesin berisik dan udara yang terasa berat. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh pekerjaan ini untuk bertahan hidup, untuk membayar kebutuhan sehari-hari, dan yang paling penting, untuk biaya pengobatan ibu. Di perjalanan menuju pabrik, aku melewati rumah-rumah tetangga yang tampak mulai hidup. Beberapa ibu rumah tangga terlihat menyapu halaman, sementara yang lain sibuk mengobrol di warung kecil di sudut jalan. Aku tahu, di antara mereka ada yang suka membicarakanku. Aku sering mendengar bisik-bisik saat aku lewat, terkadang dengan nada mengejek, terkadang dengan nada kasihan. "Kasihan Dinda, sudah umur segitu tapi masih saja sendiri," ujar seorang ibu dengan nada rendah, tapi cukup keras untuk kudengar. "Apa yang salah? Ya, cantik. Tapi kok belum ada yang mau?" sahut yang lain. Aku berusaha mengabaikan mereka, meskipun kata-kata itu terasa seperti duri yang menancap di hatiku. Aku tidak butuh simpati mereka, dan aku juga tidak ingin penilaian mereka. Aku hanya ingin hidupku berjalan seperti yang aku inginkan, tanpa perlu dikasihani atau dihakimi. Tapi sayangnya, di desa kecil seperti ini, menjadi perempuan lajang di usia 32 tahun dianggap sebagai sebuah kegagalan. Di pabrik, rutinitas monoton kembali menyambutku. Mesin-mesin berdentum tanpa henti. Udara bercampur dengan bau oli dan keringat, dan para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Aku bekerja dengan fokus,
Mencoba mengabaikan kenyataan bahwa hidupku seperti berputar dalam lingkaran yang sama setiap hari. Tidak ada hal baru, tidak ada kejutan, hanya kelelahan yang bertambah seiring waktu. Ketika jam makan siang tiba, aku duduk sendirian di sudut kantin, menyantap bekal yang kubawa dari rumah. Beberapa teman kerja menghampiri, berbicara tentang hal-hal yang menurut mereka menarik, gosip tentang atasan, rencana pernikahan, atau kehidupan rumah tangga mereka yang penuh drama. Aku hanya tersenyum dan sesekali mengangguk, meskipun aku tahu mereka juga sering membicarakanku di belakang. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Bangun pagi, merawat ibu, bekerja, lalu pulang dalam keadaan lelah? Apakah aku akan terus menjadi bahan gosip di antara ibu-ibu desa yang seakan tidak punya topik lain untuk dibahas? Ataukah ada sesuatu yang menungguku di luar sana? Sesuatu yang bisa mengubah hidupku? Sesuatu yang bisa memberiku harapan baru? Namun, sejauh ini, aku belum menemukan jawabannya. Yang bisa kulakukan hanyalah terus melangkah, satu hari ke hari berikutnya, dalam rutinitas yang seakan tak berujung. Sore itu, aku baru saja pulang dari pabrik ketika Bu Niti muncul di depan rumahku. Seperti biasa, perempuan parubaya itu membawa keranjang belanjaan. Entah benar-benar baru pulang dari pasar atau hanya sekadar alasan untuk mampir. Aku tahu betul kebiasaannya. Bu Niti adalah orang yang paling suka tahu urusan orang lain, terutama urusan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Dinda, kamu baru pulang? Capek, ya?" Sapanya dengan senyum yang tampak ramah. Tapi aku bisa melihat ada sesuatu di balik tatapannya. Aku mengangguk kecil sambil mengusap peluh di keningku. "Iya, Bu. Baru selesai kerja." Ia tertawa kecil. Kemudian dengan nada yang dibuat-buat seolah penuh perhatian, ia mulai berbicara. "Dinda, kamu ini cantik, pekerja keras, dan anak yang berbakti. Tapi kenapa sih sampai sekarang belum juga menikah? Jangan terlalu sibuk bekerja, nanti keburu tua, loh." Aku terdiam. Aku sudah sering mendengar pertanyaan seperti ini, tapi tetap saja setiap kali diungkit, ada sesuatu dalam diriku yang terasa ditusuk. Aku ingin menjawab dengan tegas bahwa pernikahan bukan satu-satunya tujuan hidup, bahwa aku sudah cukup lelah dengan beban yang kupikul, dan aku tidak ingin menambah beban lain hanya demi memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarku. Tapi aku tahu, jawaban seperti itu hanya akan memancing perdebatan panjang yang pada akhirnya tidak akan mengubah apapun. Bu Niti masih melanjutkan kata-katanya, kali ini dengan nada yang lebih menyayangkan. "Lihat tuh, Siwati, dia seumuran kamu, tapi anaknya sudah 2, suaminya baik, hidupnya enak. Kamu nggak iri?" "Iri?" Aku hampir ingin tertawa mendengar pertanyaan itu. Apa yang membuatnya berpikir bahwa pernikahan selalu berakhir bahagia? Aku telah melihat banyak contoh di sekitarku. Perempuan yang menikah karena tekanan keluarga, hanya untuk berakhir dalam pernikahan yang dingin dan penuh air mata. Perempuan yang bertahan dengan suami yang kasar karena takut akan omongan tetangga. Tapi tentu saja, orang seperti Bu Niti hanya melihat yang tampak di permukaan. Pernikahan yang terlihat bahagia, anak-anak yang lucu, kehidupan rumah tangga yang tampak ideal. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan perasaanku. Saya masih harus merawat ibu, Bu. Itu yang utama bagi saya sekarang. Bu Niti menghela napas panjang, seolah kecewa dengan jawabanku. "Ibumu pasti juga ingin melihat kamu menikah. Dinda, jangan menunda terlalu lama. Nanti kalau sudah lewat umur, susah loh cari jodoh." Aku hanya tersenyum tipis.
mencoba mengakhiri pembicaraan ini secepat mungkin. Iya, Bu. Terima kasih nasihatnya. Tapi tentu saja, Bu Niti tidak berhenti di situ. Aku ada kenalan. Loh, lelaki baik. Sudah mapan. Kalau kamu mau, bisa ku kenalkan. Aku menggeleng cepat. Terima kasih, Bu. Tapi saya belum siap. Wajahnya seketika berubah masam. Ia menatapku seolah aku telah membuang kesempatan emas yang sangat berharga. Aku tahu setelah ini, ia akan membicarakanku dengan ibu-ibu lain, mengatakan bahwa aku terlalu pemilih, terlalu keras kepala. Tapi aku tidak peduli. Setelah ia pergi, aku masuk ke dalam rumah dan menemukan ibuku duduk di kursi roda, menatapku dengan sorot mata yang sulit kubaca. Aku tahu, ia mendengar percakapan tadi. Ibu nggak pernah memaksa kamu, Nak, katanya pelan. Tapi ibu juga ingin melihatmu bahagia. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Ibu, kebahagiaan itu bukan cuma dari menikah. Selama ibu masih di sini, aku sudah cukup bahagia. Ibuku tersenyum. Tapi aku bisa melihat ada kesedihan di matanya. Aku tahu, di dalam hatinya, ia ingin melihatku menikah sebelum ajal menjemputnya. Aku tahu, baginya, memiliki suami berarti ada seseorang yang akan menjagaku saat ia sudah tiada. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata Bu Niti terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi aku tidak bisa. Aku merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Tekanan dari lingkungan ini begitu kuat, membuatku merasa seperti ada sesuatu yang salah denganku hanya karena aku masih sendiri di usia 32 tahun. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi di dalam hatiku, ada ketakutan yang terus menghantui. Apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Atau akankah aku menemukan jalan yang bisa membawaku keluar dari rutinitas yang membelenggu ini? Undangan pernikahan itu sudah tergeletak di atas meja sejak seminggu yang lalu. Aku terus menatapnya setiap kali lewat. Ragu apakah aku harus datang atau tidak. Nama yang tertera di sana membuat dadaku terasa sesak. Rina, sahabat masa kecilku, kini akan menikah. Aku ingin merasa bahagia untuknya. Benar-benar ingin. Tapi di saat yang sama, aku tidak bisa mengabaikan perasaan getir yang muncul di hatiku. Aku mengenal Rina sejak kecil. Kami tumbuh bersama, berbagi mimpi tentang masa depan. Dulu, kami sama-sama bercita-cita menjadi perempuan mandiri yang tidak akan terburu-buru menikah hanya karena tekanan. Tapi hidup seringkali berjalan di luar rencana. Rina bertemu dengan seseorang yang tepat, dan kini ia akan mengikat janji suci. Sementara aku masih berdiri di tempat yang sama, menjalani rutinitas yang tak berubah, mendengarkan omongan tetangga yang terus mempertanyakan statusku. Akhirnya, aku memutuskan untuk datang. Aku tidak ingin dicap sebagai teman yang tidak peduli, dan lagi pula, Rina pasti ingin aku ada di hari bahagianya. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, warna yang selalu menjadi favoritku. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri. Wajahku masih sama, tapi ada sesuatu di mataku, keletihan yang tidak bisa kusembunyikan. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri sebelum melangkah keluar. Saat tiba di tempat resepsi, suasana sudah meriah. Musik dangdut terdengar mengalun, dan tamu-tamu yang hadir tampak menikmati hidangan yang disediakan. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, mencoba menghindari tatapan yang terlalu lama singgah di wajahku. Tapi tetap saja,
Aku bisa merasakan bisik-bisik di antara mereka. Dinda datang sendirian. Kasihannya, Rina sudah menikah. Dia masih sendiri. Kenapa sih dia nggak nikah-nikah? Aku berusaha tersenyum dan berpura-pura tidak mendengar. Aku tahu, ini akan terjadi. Ini bukan pertama kalinya aku menghadiri pesta pernikahan dan menjadi pusat perhatian hanya karena aku masih melajang. Tapi setiap kali mengalaminya, tetap saja rasanya menyakitkan. Saat aku berjalan mendekati pelaminan, Rina melihatku dan senyum lebarnya langsung muncul. "Dinda, aku senang sekali kamu datang," katanya sambil meraih tanganku. Aku tersenyum dan memeluknya. "Selamat, Rina. Kamu cantik sekali." Ia tertawa kecil. "Terima kasih. Aku harap kamu juga segera menyusul." Ucapan itu terdengar tulus, tapi di dalam hatiku, aku merasa seolah ditusuk sesuatu yang tajam. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, meskipun aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tak lama, beberapa teman lama kami berkumpul di sekitarku. Mereka tampak bahagia, bercerita tentang kehidupan pernikahan mereka, anak-anak mereka, dan bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan sebagai istri dan ibu. Aku mendengarkan dengan sabar, sesekali tersenyum dan tertawa, meskipun aku merasa seperti orang luar dalam percakapan ini. "Dinda, kapan giliranmu?" Seseorang bertanya tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu, lagi-lagi, datang menghantamku seperti gelombang yang menghanyutkan. Aku mencoba tersenyum, tapi kali ini, rasanya lebih sulit dari biasanya. "Aku belum tahu," jawabku pelan. Mereka tertawa kecil, seolah jawabanku adalah sesuatu yang lucu. "Jangan terlalu lama memilih. Nanti keburu habis loh calon yang bagus," kata salah satu dari mereka sambil bercanda. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan bahwa hidup tidak sesederhana itu, bahwa aku bukan tidak ingin menikah, tapi aku memiliki tanggung jawab yang tidak bisa kutinggalkan begitu saja. Tapi aku tahu, mereka tidak akan mengerti. Aku merasa sesak. Tiba-tiba, ruangan ini terasa terlalu ramai, terlalu bising. Aku butuh udara. Tanpa mengatakan apa-apa, aku melangkah menjauh, mencari tempat yang lebih tenang. Aku keluar dari gedung resepsi dan berdiri di dekat taman kecil di sampingnya. Angin malam bertiup pelan, membawa serta aroma bunga-bunga yang baru saja mekar. Aku menghela napas panjang. Mengapa aku harus merasa begini? Seharusnya aku bahagia untuk Rina. Seharusnya aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Tapi tetap saja, ada rasa hampa yang sulit kujelaskan. Mungkin, di suatu tempat di dalam hatiku, aku juga ingin memiliki seseorang yang bisa berada di sisiku. Seseorang yang bisa membantuku melewati hari-hari sulit. Seseorang yang bisa membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tapi apakah aku benar-benar siap? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, malam ini aku hanya ingin pulang. Aku berjalan sendirian di trotoar yang lengang, meninggalkan suasana pesta yang masih ramai dengan suara tawa dan musik. Langkahku pelan, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, meskipun di kejauhan masih terdengar suara kendaraan melintas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang terasa berat setelah menghadiri pernikahan Rina. Lampu-lampu jalan menyinari aspal yang basah oleh embun malam. Udara sedikit lebih dingin, menembus kebaya tipis yang kupakai. Aku merapatkan syalku, berharap dingin itu bisa sedikit meredakan kegelisahan yang kurasakan. Saat hampir mencapai persimpangan jalan menuju rumah,
Aku melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang pria. Dari cara dia mondar-mandir dan sesekali mengacak rambutnya dengan frustrasi, aku bisa menebak bahwa dia sedang dalam masalah. Pikiranku sempat ingin mengabaikannya. Bukan urusanku. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku berhenti. Aku melangkah mendekat, sedikit waspada. "Mas, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku hati-hati. Pria itu menoleh. Wajahnya terlihat lega sekaligus malu. Usianya mungkin tak jauh dariku, sekitar 30-an. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tapi rapi. Matanya penuh kelelahan, tapi sorotnya tetap tajam. "Maaf, Mbak," katanya dengan suara pelan, terdengar sedikit putus asa. "Saya baru saja dirampok. Dompet dan ponsel saya diambil. Saya butuh uang untuk beli bensin supaya bisa pulang." Aku mengernyit. Aku pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya. Banyak orang yang pura-pura butuh bantuan hanya untuk menipu. Tapi ada sesuatu di wajah pria ini yang terlihat jujur. Mungkin karena matanya yang tidak berani menatapku terlalu lama. Atau mungkin karena suaranya yang tidak dibuat-buat. Aku melirik motor yang terparkir tak jauh darinya. Tangki bensinnya terbuka, dan aku bisa melihat bahwa memang hampir kosong. Jika ini tipuan, maka dia benar-benar berusaha keras untuk membuatnya terlihat meyakinkan. Aku menghela napas. Aku tidak membawa banyak uang malam ini, hanya beberapa lembar yang kuselipkan di dompet kecilku untuk berjaga-jaga. Aku menimbang sebentar, lalu mengambil selembar uang dan menyerahkannya padanya. "Ini tidak banyak, tapi semoga cukup untuk beli bensin sampai tempat tujuan." Pria itu menatap uang di tanganku, lalu melihatku dengan ekspresi terkejut, seolah tidak menyangka aku benar-benar mau membantunya. "Terima kasih, Mbak. Saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ketemu orang baik seperti Mbak." Aku hanya tersenyum kecil. "Hati-hati di jalan, Mas." Dia mengangguk berkali-kali, lalu segera menuju pom bensin kecil yang masih buka di ujung jalan. Aku mengamatinya dari kejauhan, memastikan dia benar-benar membeli bensin dan bukan hanya mengarang cerita. Dan ternyata dia memang mengisi tangki motornya sebelum akhirnya menghidupkan mesin dan bersiap pergi. Tepat sebelum dia melaju, dia menoleh ke arahku lagi, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda terima kasih. Aku hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahku menuju rumah. Malam itu, aku duduk di kamar, merenungkan pertemuan singkat tadi. Rasanya aneh. Aku merasa sedikit lebih ringan setelah membantu seseorang. Seolah beban yang kurasakan sepanjang malam ini berkurang sedikit. Aku tidak tahu siapa pria itu, atau apakah aku akan bertemu dengannya lagi. Tapi satu hal yang aku tahu, di tengah semua tekanan yang kurasakan, setidaknya aku masih bisa melakukan sesuatu yang berarti, meski hanya untuk orang asing di tepi jalan. Hari-hari berlalu seperti biasa setelah malam pernikahan Rina. Aku kembali tenggelam dalam rutinitasku yang monoton. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk ibu, memastikan dia minum obat tepat waktu, lalu bergegas ke pabrik untuk bekerja. Hidupku berjalan seperti lingkaran yang sama setiap hari, tanpa kejutan, tanpa perubahan. Namun, suatu sore yang tak terduga, hidupku yang selama ini datar mulai sedikit bergeser. Aku sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat setelah seharian bekerja, ketika kudengar seseorang mengetuk pagar. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depan rumahku. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat siapa dia. Butuh beberapa detik sebelum aku menyadari, itu pria yang kubantu malam itu. Pria yang dirampok dan kehilangan dompetnya.
Aku bangkit, berjalan mendekat dengan sedikit keraguan. "Mas?" tanyaku. Pria itu tersenyum. "Mbak masih ingat saya?" Aku mengangguk. "Tentu. Mas yang waktu itu kehilangan dompet dan butuh uang buat beli bensin, kan? Kenapa bisa sampai ke sini?" Dia mengusap tengkuknya, tampak sedikit canggung. "Saya cari-cari Mbak ke beberapa tempat. Waktu itu saya tanya ke orang di dekat pesta pernikahan. Ada yang bilang mereka lihat Mbak pulang ke arah sini. Saya juga sempat nanya ke beberapa warga di sekitar. Sampai akhirnya ada yang mengenali ciri-ciri Mbak dan mengarahkan saya ke sini." Aku sedikit terkejut mendengar penjelasannya. Berarti dia benar-benar bersusah payah untuk mencariku. "Kenapa Mas sampai repot-repot?" tanyaku dengan bingung. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Waktu itu, saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Uang dari Mbak menyelamatkan saya malam itu. Aku tersenyum kecil. "Tidak perlu repot-repot, Mas. Itu cuma bantuan kecil. Tapi tetap saja, bagi saya itu berarti banyak," katanya dengan sungguh-sungguh. "Oh, hampir lupa. Saya juga ingin mengembalikan uang Mbak." Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menerimanya. Bukan karena aku mengharapkan uang itu kembali, tapi aku bisa melihat bahwa pria ini ingin menepati janjinya. "Ngomong-ngomong, nama saya Rio," katanya kemudian, mengulurkan tangan. Aku menatap tangannya sejenak sebelum akhirnya menyambut uluran itu. "Dinda." Kami berjabat tangan singkat. Lalu aku menyuruhnya duduk di bangku kayu di teras. Kami mulai mengobrol. Awalnya hanya basa-basi tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Aku mengetahui bahwa Rio adalah seorang pekerja lepas di bidang desain grafis, sering berpindah-pindah kota untuk proyek-proyeknya. Dia baru saja kembali dari luar kota saat kejadian perampokan itu terjadi. Obrolan kami mengalir dengan mudah, lebih dari yang aku bayangkan. Biasanya, aku tidak terlalu nyaman berbicara lama dengan orang asing, tapi ada sesuatu dalam cara Rio berbicara yang membuatku merasa tenang. Tak terasa, senja mulai turun. Aku melirik ke dalam rumah, memastikan ibu masih tertidur. Aku harus segera masuk untuk menyiapkan makan malam. Rio tampaknya menyadari itu. "Sepertinya saya harus pergi," katanya sambil bangkit dari duduknya. "Sekali lagi, terima kasih, Dinda. Saya senang bisa ketemu Mbak lagi." Aku mengangguk, masih sedikit heran dengan pertemuan ini. "Hati-hati di jalan, Mas." Dia tersenyum sebelum melangkah pergi, meninggalkanku dengan perasaan yang aneh. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang pasti, sore itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Sesuatu yang baru. Sejak hari itu, Rio mulai sering datang ke rumahku. Awalnya hanya untuk sekadar menyapa dan mengobrol sebentar di teras. Kadang-kadang dia membawakan oleh-oleh kecil, seperti roti atau buah, dengan alasan dia kebetulan melewati toko favoritnya dan teringat padaku. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana, karena sudah lama tidak ada orang yang memperlakukanku dengan perhatian seperti itu. Tak hanya itu, Rio juga mulai menunjukkan kepeduliannya pada ibuku. Suatu sore, saat dia datang, dia melihatku sedang berjuang membujuk ibu agar mau makan. Ibu semakin sulit disuapi akhir-akhir ini, dan aku hampir kehilangan kesabaran. Rio hanya diam memperhatikan sejenak, lalu tiba-tiba mengambil alih sendok dari tanganku. "Ibu,"
Kalau ibu makan, saya bakal cerita sesuatu yang seru, katanya dengan nada menggoda. Aku menatapnya bingung. Begitu juga ibuku. Tapi keajaiban terjadi. Ibu, yang biasanya sulit dibujuk, justru membuka mulutnya dan membiarkan Rio menyuapinya. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dalam hitungan menit, ibu selesai makan tanpa perlawanan berarti. Aku hanya bisa menatapnya dengan campuran takjub dan terharu. Kamu punya ilmu apa, sih? Tanyaku setelah ibu tertidur. Rio terkekeh. Gak ada ilmu apa-apa. Cuma, mungkin ibu bosan kalau harus makan dengan cara yang sama setiap hari. Sejak itu, kehadiran Rio menjadi bagian dari rutinitasku. Dia datang tidak hanya sebagai tamu, tetapi seperti seseorang yang benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup kami. Dia membantuku mengurus ibu, menemaniku ngobrol saat aku merasa lelah, dan bahkan menawarkan diri untuk membantu memperbaiki pagar rumah yang mulai rusak. Aku mulai menyadari bahwa kehadiran Rio membawa perubahan dalam hidupku. Aku yang selama ini merasa sendirian dalam menghadapi semua beban, kini perlahan mulai terbiasa dengan keberadaannya. Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan. Namun, tentu saja, tidak semua orang melihat ini dengan cara yang sama. Gosip di desa mulai beredar. Orang-orang mulai membicarakan Rio yang sering datang ke rumahku, terutama Bu Niti, yang memang terkenal sebagai penyebar gosip ulung. Setiap kali aku pergi ke warung atau berjalan melewati kumpulan ibu-ibu yang duduk di depan rumah mereka, aku bisa merasakan tatapan mereka, bisa mendengar bisikan mereka yang jelas ditujukan untukku. Masa perempuan belum menikah sering-sering didatangi laki-laki. Siapa tahu dia hanya memanfaatkan Dinda. Lagi pula, laki-laki seperti itu kan bisa saja punya niat terselubung. Kasihan ibunya. Pasti nggak nyaman ada laki-laki asing di rumah terus. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kata-kata mereka seperti duri yang menusuk perlahan. Aku tahu desa ini memang penuh dengan orang-orang yang senang ikut campur dalam urusan orang lain, tapi tetap saja, mendengar hal itu membuatku merasa terluka. Hari-hari berlalu, dan gosip tentang kedekatanku dengan Rio semakin menjadi-jadi. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan penuh selidik setiap kali aku melangkah keluar rumah. Di warung, di jalan setapak menuju pabrik, bahkan saat aku menjemur pakaian di halaman belakang, selalu ada bisikan yang mengikuti gerak-geriku. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir bahwa seiring waktu, mereka akan bosan dan berhenti membicarakanku. Tapi ternyata, mereka justru semakin menjadi-jadi. Bu Niti, yang memang terkenal sebagai ratu gosip di desa, seolah tidak pernah kehabisan bahan untuk membicarakan aku dan Rio. Suatu pagi, aku sedang membeli sayur di warung ketika dua ibu-ibu yang berdiri di dekatku sengaja berbicara dengan suara yang cukup keras agar aku bisa mendengar. Katanya laki-laki itu sering datang ke rumah Dinda. Ya? Ujar salah satu dari mereka. Sering banget. Aku sampai heran. Masa perempuan belum menikah dibiarkan dekat-dekat dengan laki-laki seperti itu? Sahut yang lain dengan nada mencemooh. Aku menggenggam erat kantong belanjaanku, menahan diri agar tidak membalas. Aku tahu jika aku menanggapi mereka, itu hanya akan membuat gosip semakin liar. Jadi, aku memilih untuk pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, tampaknya diam saja tidak cukup. Beberapa hari kemudian, ketika aku baru pulang dari pabrik, aku mendapati Bu Niti dan beberapa ibu-ibu lainnya berdiri di depan rumahku. Mereka tampaknya sengaja menungguku. Aku menelan ludah, berusaha menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan mereka katakan.
Dinda, kata Bu Niti dengan nada manis yang dibuat-buat. Kami cuma ingin mengingatkanmu. Kamu itu perempuan, harus menjaga nama baik. Jangan biarkan laki-laki asing sering-sering masuk ke rumah. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Rio bukan laki-laki asing. Dia teman saya. Ah, teman, ujar salah satu ibu dengan nada mengejek. Kalau memang cuma teman, kenapa setiap hari datang ke rumahmu? Aku mengeratkan genggamanku di pegangan tas. Dia datang karena dia peduli. Dia membantu saya merawat ibu. Bu Niti tertawa kecil. Membantu? Dinda, jangan naif. Laki-laki itu pasti ada maunya. Kamu pikir dia tulus? Jangan sampai nanti kamu yang rugi. Dadaku terasa sesak. Aku ingin membalas mereka. Ingin mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang Rio, tentang kesepian dan perjuangan yang selama ini kupikul sendirian. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Akhirnya, aku hanya berkata dengan suara tegas, "Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Tapi hidup saya, pilihan saya. Saya harap kalian bisa lebih fokus pada urusan kalian sendiri." Aku lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka yang masih berbisik-bisik di luar. Malamnya, aku duduk di teras dengan perasaan campur aduk. Rio datang, membawa makanan seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak langsung menyambutnya dengan senyum. "Ada apa?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menghela napas. Orang-orang semakin banyak yang bergosip tentang kita. Rio mengangguk pelan. Aku tahu. Aku menoleh padanya, sedikit kesal. Kalau tahu, kenapa kamu tetap datang ke sini setiap hari? Kenapa kamu tidak menghindar saja? Biar mereka berhenti bicara. Rio menatapku dengan mata yang tenang. Kalau aku berhenti datang hanya karena omongan orang, itu artinya aku membiarkan mereka mengendalikan hidup kita. Aku terdiam. Rio melanjutkan, "Aku di sini karena aku peduli, Dinda. Aku peduli padamu, pada ibumu. Kalau mereka ingin berbicara, biarkan saja. Kita tidak bisa mengontrol pikiran mereka. Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan itu mempengaruhi kita." Aku menunduk, meremas ujung bajuku. Tapi rasanya berat. Rio, setiap hari aku merasa dinilai, dihakimi. Rio tersenyum kecil, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini. Kita hadapi ini bersama, ya?" Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin benar, aku tidak bisa menghentikan mereka untuk bergosip. Tapi selama aku punya seseorang yang mau berdiri di sampingku, mungkin aku bisa bertahan. Masalah di desa belum juga mereda. Tapi aku berusaha mengabaikan dan menjalani hidupku seperti biasa. Namun, di tengah tekanan dari tetangga yang semakin menjadi-jadi, masalah lain muncul di tempat kerjaku. Pabrik tempat aku bekerja sedang mengalami peningkatan pesanan, dan itu berarti satu hal, lembur. Suatu pagi, ketika aku baru saja tiba di pabrik dan mengganti pakaian kerja, atasanku, Pak Herman, memanggilku ke kantornya. Aku duduk di kursi di depannya, merasa cemas karena biasanya aku hanya dipanggil jika ada hal penting. "Dinda,
Kita sedang kekurangan tenaga karena beberapa pekerja mengajukan cuti mendadak. Aku ingin kamu lembur beberapa hari ke depan, katanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Aku sudah menduga ini akan terjadi, tapi aku tetap merasa bingung bagaimana harus meresponsnya. Lembur berarti aku harus pulang lebih malam. Dan itu berarti aku akan lebih sedikit waktu untuk merawat ibu. Pak, saya sebenarnya ingin membantu, tapi saya harus mengurus ibu saya di rumah. Saya tidak bisa pulang terlalu malam, jawabku, mencoba menolak dengan halus. Pak Herman menghela napas, terlihat tidak senang. Dinda, semua orang punya masalah di rumah. Tapi pekerjaan ini juga penting. Kalau kamu tidak bisa lembur, mungkin aku harus mencari orang lain yang lebih fleksibel. Aku terdiam. Aku mengerti maksudnya. Jika aku terus menolak, ada kemungkinan aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pabrik ini adalah sumber penghasilanku satu-satunya. Akhirnya, dengan berat hati, aku mengangguk. Baik, Pak. Saya akan mencoba mengatur waktu saya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih melelahkan dari sebelumnya. Aku harus bekerja lebih lama, pulang dalam keadaan sangat lelah, lalu tetap harus mengurus ibu yang membutuhkan perhatianku. Rio sesekali datang membantu. Tapi aku merasa tidak enak jika terus-menerus bergantung padanya. Aku takut membuatnya terbebani, meskipun dia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, aku tiba di rumah dalam keadaan sangat letih. Mataku hampir tidak bisa terbuka, dan kepalaku terasa berat. Aku masuk ke kamar ibu dan melihatnya duduk di tempat tidur, menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Kamu kerja sampai malam lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan hatinya. "Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa, kan? Yang penting kita masih bisa makan." Ibu menggeleng pelan. "Ibu nggak suka lihat kamu terlalu lelah begini. Kamu harus jaga kesehatan juga, Nak." Aku hanya bisa menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang masih tersisa meskipun tubuhnya semakin lemah. Aku ingin meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja, tapi aku tahu ibu bisa merasakan kelelahan yang aku sembunyikan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan cemas. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Jika aku terus memaksakan diri, tubuhku bisa tumbang kapan saja. Tapi di sisi lain, aku juga tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Lembur masih berlanjut, dan tekanan dari atasanku semakin besar. Aku mulai kehilangan fokus, sering membuat kesalahan kecil yang biasanya tidak pernah kulakukan. Suatu saat, aku sedang mengoperasikan mesin saat tiba-tiba tanganku hampir saja terjepit. Aku terlonjak kaget dan menarik tangan dengan cepat. Jantungku berdebar kencang. Rekan-rekanku menoleh ke arahku dengan cemas. Sementara Pak Herman datang menghampiri dengan wajah kesal. "Dinda, kamu tidak fokus bekerja. Ini bisa berbahaya," bentaknya. Aku menunduk, merasa bersalah. "Maaf, Pak, saya kelelahan." Pak Herman menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada lebih lembut, "Dinda, aku mengerti situasimu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, bukan hanya kamu yang rugi, tapi juga perusahaan. Kamu harus memilih, apakah kamu bisa tetap bekerja dengan kondisi seperti ini atau kamu butuh istirahat."
Aku tidak bisa menjawab. Aku merasa seperti dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Aku butuh pekerjaan ini, tapi aku juga tahu bahwa tubuhku tidak bisa dipaksakan lebih jauh lagi. Sepulang kerja, aku duduk di teras rumah, menatap langit malam dengan pikiran kacau. Rio datang seperti biasa, membawa teh hangat dan duduk di sampingku tanpa berkata-kata. Dia tahu aku sedang tidak ingin bicara. Setelah beberapa menit dalam keheningan, aku akhirnya membuka suara. Aku merasa terjebak. Rio, aku harus bekerja untuk menghidupi ibu. Tapi pekerjaan ini juga perlahan membunuhku. Rio menatapku dengan penuh perhatian. Dinda, kamu gak bisa terus seperti ini. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang akan mengurus ibumu? Aku menggigit bibir, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak di dada. Tapi aku gak punya pilihan lain. Rio menghela napas, lalu menatapku dengan serius. Mungkin sudah waktunya kamu mempertimbangkan pilihan lain. Apa kamu pernah berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih fleksibel? Atau mungkin memulai sesuatu sendiri? Aku menatapnya dengan kening berkerut. Maksudmu? Rio tersenyum kecil. Kita bisa cari cara lain untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus mengorbankan kesehatanmu. Aku akan membantumu. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu Rio ingin membantuku, tapi aku masih takut. Meninggalkan pekerjaan ini berarti mengambil risiko yang besar. Tapi di sisi lain, jika aku terus bertahan, aku mungkin tidak akan mampu lagi menjalani hidup dengan layak. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang penuh pertimbangan. Aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam situasi ini. Aku harus menemukan jalan keluar, dan mungkin Rio adalah kunci dari semuanya. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa terjebak dalam dilema yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Pekerjaan di pabrik terus menuntut lebih banyak dariku, sementara kondisi ibu semakin membutuhkan perhatian ekstra. Aku seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Rio tetap datang ke rumah, menawarkan bantuan seperti biasanya. Tapi aku mulai merasa bersalah. Aku tidak ingin terus mengandalkannya. Aku takut membebaninya dengan masalah-masalahku. Sampai suatu hari, dia mengajukan sebuah saran yang langsung menyulut emosiku. Dinda, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Katanya suatu malam ketika kami duduk di teras rumah. Bagaimana kalau kamu menyewa perawat untuk ibumu? Aku bisa bantu mencarikan seseorang yang terpercaya. Aku langsung menoleh padanya dengan tatapan tajam. Apa? Rio menatapku penuh harap. Dinda, aku cuma ingin kamu punya sedikit waktu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa terus-terusan mengurus semuanya sendirian. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga manusia. Kamu butuh istirahat. Aku merasa dadaku sesak. Aku bangkit dari kursi, melipat tangan di depan dada. Jadi maksudmu, aku harus menyerahkan ibuku ke orang asing? Kamu pikir aku bisa begitu saja mempercayakan seseorang untuk merawatnya? Rio ikut berdiri, mencoba menenangkanku. Dinda, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin kamu sedikit lebih ringan bebannya. Kamu bisa tetap mengawasi, tapi kamu juga perlu bantuan. Aku menggeleng dengan cepat. Tidak, Rio, aku tidak bisa. Aku tidak mau ibuku dirawat oleh orang lain.
Aku sudah cukup kehilangan waktu untuknya karena pekerjaan. Kalau aku menyerahkannya ke perawat, apalagi yang tersisa dari peranku sebagai anak? Rio menghela napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi terluka. Dinda, ini bukan tentang membiarkan orang lain mengambil alih peranmu. Ini tentang memastikan ibumu mendapatkan perawatan terbaik tanpa kamu harus mengorbankan kesehatanmu sendiri. Aku merasa darahku mendidih. Aku tidak bisa menerima kata-katanya. Bagiku, meminta bantuan orang lain adalah bentuk kelemahan, seolah aku menyerah pada tanggung jawabku sendiri. Rio, kalau kamu tidak bisa mengerti kenapa aku melakukan semua ini, mungkin kamu tidak perlu repot-repot mencampuri urusanku. Matanya melebar. Kamu serius? Aku menatapnya tajam. Dadaku naik turun menahan emosi. Iya, aku bisa mengurus semuanya sendiri. Rio terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Tanpa berkata-kata lagi, dia berbalik dan pergi. Aku hanya berdiri di tempat. Napasku masih tersengal karena amarah yang berkecamuk. Tapi ketika sosoknya menghilang di kegelapan malam, aku mulai merasakan sesuatu yang lain, sebuah lubang besar di hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Rio terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku benar, bahwa aku hanya mempertahankan tanggung jawabku sebagai anak. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, apa benar ini yang terbaik? Keesokan harinya, aku tidak melihat Rio dimanapun. Dia biasanya mampir sebelum aku berangkat kerja atau sekadar mengirim pesan menanyakan kabarku. Tapi hari itu, ponselku sepi. Aku mencoba menepis rasa kecewa yang mulai muncul. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku merindukannya. Di pabrik, aku bekerja dengan perasaan kosong. Aku tidak bisa fokus. Pikiranku terus melayang pada pertengkaran kami semalam. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku sudah keterlaluan. Apakah aku terlalu keras kepala? Saat istirahat makan siang, aku duduk sendirian di pojokan kantin, memainkan makanan di piringku tanpa selera. Aku melihat pasangan-pasangan pekerja lain yang berbagi makanan dan tertawa bersama, dan entah kenapa, ada perasaan sepi yang merayapi hatiku. Ketika pulang, aku berharap melihat Rio di depan rumah seperti biasa. Tapi yang kutemukan hanyalah halaman yang kosong dan sunyi. Aku masuk ke dalam, melihat ibu yang duduk di tempat tidurnya dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu bertengkar dengan Rio, ya?" tanyanya pelan. Aku menatapnya kaget. "Kok ibu tahu?" Dia tersenyum samar. "Ibu mungkin sakit, tapi ibu masih bisa melihat. Rio biasanya selalu ada. Hari ini, dia tidak ada." Aku duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala. "Kami berbeda pendapat, Bu. Dia ingin aku menyewa perawat, tapi aku tidak mau." Ibu menghela napas, lalu mengusap tanganku dengan lembut. "Dinda, kamu anak yang baik. Ibu tahu kamu ingin melakukan semuanya sendiri. Tapi kamu juga harus tahu bahwa menerima bantuan bukan berarti kamu gagal sebagai anak." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. "Tapi aku takut, Bu. Aku takut jika aku menyerahkan sebagian tanggung jawab ini, aku akan kehilangan makna sebagai anak." Ibu tersenyum. Kali ini lebih hangat. "Menjadi anak bukan hanya soal merawat secara fisik, Nak.
Itu juga soal memastikan bahwa kamu tetap sehat dan bahagia, agar kamu bisa terus ada untuk ibu. Aku terdiam. Kata-kata ibu perlahan masuk ke dalam pikiranku, meruntuhkan tembok keras kepala yang selama ini aku bangun. Malam itu, aku merenung. Aku menyadari bahwa mungkin aku memang terlalu terpaku pada rasa tanggung jawabku. Sampai-sampai aku lupa bahwa aku juga manusia yang butuh bantuan. Aku berpikir tentang Rio, tentang bagaimana dia selalu ada untukku, selalu berusaha membantuku meskipun aku terus menolaknya. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu meraih ponselku. Dengan jari yang gemetar, aku mengetik sebuah pesan. Rio, aku minta maaf. Bisa kita bicara? Aku menekan tombol kirim dan menatap layar dengan harapan. Aku tidak tahu apakah dia akan membalas. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilangan dia hanya karena egoku sendiri. Hari itu, aku merasa sangat lelah. Pikiran tentang pertengkaranku dengan Rio masih membebani kepalaku. Sementara pekerjaan di pabrik terus menguras energiku. Aku baru saja pulang ketika mendengar suara batu keras dari kamar ibu. Aku bergegas masuk dan menemukan ibu terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya pucat. Ibu! Aku segera mendekatinya, memegang tangannya yang terasa dingin. Ibu kenapa? Kok badannya dingin semua? Ibu hanya tersenyum samar, tetapi aku bisa melihat bahwa senyum itu dipaksakan. Ibu cuma sedikit pusing. Nak, tidak apa-apa. Aku menggeleng. Ini tidak bisa dianggap sepele. Aku akan membawa ibu ke dokter. Ibu mencoba menolak, tapi aku bersikeras. Aku segera mencari angkot menuju klinik terdekat. Selama perjalanan, aku menggenggam tangan ibu, berusaha menahan air mata. Aku tahu kondisi ibu memang sudah melemah sejak lama, tapi melihatnya seperti ini tetap membuat hatiku terasa nyeri. Setibanya di klinik, dokter segera memeriksa ibu. Aku duduk dengan gelisah di kursi tunggu, mengetukkan jemariku di pangkuan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter keluar dengan wajah serius. Dinda, ibumu mengalami komplikasi dari kondisinya. Dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut, katanya. Aku tertegun. Seberapa parah, Dok? Dokter menghela napas. Kami masih perlu melakukan beberapa tes, tapi dia butuh perawatan lebih intensif. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku segera mengurus administrasi untuk memindahkan ibu ke rumah sakit. Saat aku duduk di samping ranjangnya di ruang perawatan, aku melihat wajahnya yang semakin pucat. Aku merasa bersalah. Ibu, maaf, aku terlalu sibuk bekerja sampai tidak sadar kalau kondisi ibu semakin menurun. Kataku lirih. Ibu menggeleng pelan. Nak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan salahkan dirimu. Tapi aku tetap merasa hancur. Aku tahu aku sudah berusaha sebisa mungkin, tapi rasanya selalu kurang. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk ibu, tapi kenyataan membuatku sadar bahwa aku tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki memasuki ruangan. Aku menoleh dan melihat Rio berdiri di pintu. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Dinda, aku dengar ibumu sakit. Aku datang secepat mungkin, katanya pelan. Aku menatapnya, merasa campur aduk.
Aku tidak tahu apakah aku lebih lega karena dia ada di sini atau lebih merasa bersalah karena aku pernah mengusirnya dari hidupku. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, air mataku sudah mengalir. Tanpa ragu, Rio berjalan mendekat dan meraih tanganku. "Aku di sini," katanya dengan suara lembut. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam tangannya erat, membiarkan emosiku mengalir. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa tidak sendirian. Selama beberapa hari ke depan, aku nyaris tidak meninggalkan sisi ibu. Aku hanya pulang sebentar untuk mandi dan mengambil beberapa barang, lalu kembali lagi ke rumah sakit. Rio selalu ada, membawakanku makanan, mengingatkanku untuk beristirahat, bahkan sesekali menggantikan aku menjaga ibu agar aku bisa tidur sebentar. Melihatnya melakukan semua itu, aku menyadari betapa berartinya kehadirannya dalam hidupku. Aku dulu takut bergantung pada orang lain, takut kehilangan kendali atas hidupku. Tapi sekarang, aku tahu bahwa menerima bantuan bukanlah kelemahan. Ketika ibu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, aku merasa seolah beban besar terangkat dari dadaku. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan tersenyum kecil. "Ibu harus cepat sembuh, ya? Aku masih butuh ibu dalam hidupku," kataku. Ibu tersenyum lembut, meskipun suaranya masih lemah. "Dan ibu juga masih butuh kamu. Tapi ibu juga ingin kamu bahagia. Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Aku menatap ibu, lalu melirik Rio yang berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi tenang. Aku menghela napas dan menyadari sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus mulai percaya bahwa aku layak untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya untuk ibu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di teras rumah sakit bersama Rio. Udara malam terasa sejuk. Angin berembus pelan menerpa wajahku. Aku menoleh padanya dan berkata dengan suara pelan, "Rio, terima kasih sudah ada di sini. Aku tahu aku pernah bersikap keras padamu, tapi aku benar-benar menghargai semua yang kamu lakukan untukku dan ibu." Rio tersenyum, lalu menatapku dengan lembut. "Aku akan selalu ada untukmu, Dinda. Aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian." Aku mengangguk pelan, merasakan kehangatan yang menyelimuti hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Beberapa minggu setelah ibu keluar dari rumah sakit, aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa terbebani seperti sebelumnya. Meskipun pekerjaanku di pabrik masih melelahkan dan tanggung jawabku terhadap ibu tetap besar, ada sesuatu yang berbeda. Aku tahu apa itu. Kehadiran Rio. Dia masih sering datang, membantuku mengurus ibu, membawakanku makanan, bahkan sekadar duduk bersamaku di teras rumah ketika malam tiba. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai merasa nyaman dengannya. Tapi yang jelas, aku tidak bisa membayangkan hari-hariku tanpa dia lagi. Suatu sore, setelah memastikan ibu sudah tertidur, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Rio datang seperti biasa, membawa beberapa bungkus makanan yang dia beli dari warung dekat rumah sakit. "Kamu nggak perlu selalu bawain makanan, Rio," kataku. Meskipun aku sebenarnya bersyukur karena dia selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti ini.
Rio tersenyum. Aku tahu kamu sering lupa makan kalau sudah sibuk. Jadi ini bukan soal perlu atau nggak perlu. Aku cuma nggak mau kamu sakit. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadaku. Aku sudah lama tidak merasakan perhatian seperti ini dari seorang pria. Kami duduk dalam keheningan, menikmati udara sore yang mulai berangsur sejuk. Aku tidak tahu sejak kapan Rio menatapku, tapi ketika aku berbalik, tatapannya begitu lembut dan dalam. "Dinda," katanya tiba-tiba. Aku mengangkat alisku, menunggu dia melanjutkan. Dia menatapku serius, seolah sedang berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku mau ngomong sesuatu. Aku menelan ludah. Entah kenapa, perasaan gugup mulai menyelinap dalam hatiku. "Apa?" Rio menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku mencintaimu, Dinda." Dunia terasa berhenti sejenak. Aku menatapnya, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Tapi ekspresi di wajahnya menunjukkan kesungguhan yang tidak bisa disangkal. "Aku tahu hidupmu nggak mudah. Aku tahu kamu punya banyak tanggung jawab. Dan aku nggak pernah berniat mengambil itu darimu. Tapi aku ingin jadi bagian dari hidupmu, Dinda. Aku ingin ada di sisimu, melewati semua ini bersama." Aku merasa dadaku sesak, bukan karena sedih, tapi karena emosi yang begitu kuat. Selama ini, aku berpikir bahwa cinta hanya akan menjadi beban tambahan dalam hidupku. Aku takut terjebak dalam hubungan yang akan menyakitiku lagi. Tapi Rio, dia berbeda. Dia tidak meminta apapun dariku, tidak menuntut agar aku berubah. Dia hanya ingin berjalan bersamaku. Aku menunduk, mencoba menyusun kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku. "Rio, Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku juga menyukainya, tapi aku masih diliputi ketakutan. Aku takut jika aku membuka hati, aku akan kehilangan kendali atas hidupku. Aku takut jika aku membiarkan diriku mencintainya, aku akan berakhir terluka lagi." Rio sepertinya memahami kebimbanganku. Dia tersenyum kecil dan menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya karena kasihan atau karena ingin terlihat baik. Aku di sini karena aku benar-benar mencintaimu." Aku menatapnya dalam-dalam. Di matanya, aku tidak melihat paksaan, tidak ada tuntutan, hanya ketulusan yang begitu murni. Aku menggigit bibir, merasakan air mata menggenang di sudut mataku. Aku tidak menangis karena sedih, tapi karena aku merasa lega. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku bisa membiarkan diriku merasakan perasaan ini tanpa harus takut kehilangan segalanya. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Rio, untuk semuanya." Dia tersenyum, seolah mengerti bahwa meskipun aku belum bisa mengatakan, "Aku juga mencintaimu," setidaknya aku tidak menolaknya. Aku hanya butuh waktu. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku juga pantas untuk dicintai. Sejak hari di mana Rio mengungkapkan perasaannya, hubungan kami menjadi lebih dalam, meskipun kami belum resmi menyatakan sebagai pasangan.
Aku masih butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi kehadiran Rio semakin berarti dalam hidupku. Dia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menuntut apapun. Dia hanya ada, dan itu sudah lebih dari cukup. Seiring waktu, aku dan Rio mulai berpikir untuk mencari cara agar aku bisa sedikit lebih mandiri secara finansial. Pekerjaanku di pabrik tidak selamanya bisa diandalkan, terutama karena aku sering harus meminta izin untuk merawat ibu. Kadang, rasa bersalah menyergapku setiap kali aku harus memilih antara bekerja atau menjaga ibu. Aku butuh solusi. Rio kemudian mengusulkan ide usaha kecil-kecilan. Bagaimana kalau kita coba jualan makanan ringan? Aku bisa bantu modal sedikit, dan kamu yang urus produksinya. Aku sempat ragu, tapi aku belum pernah usaha sebelumnya. Aku takut gagal. Rio tersenyum menenangkanku. Gak ada usaha yang langsung berhasil. Kita coba dulu. Yang penting, kita mulai. Akhirnya, aku setuju. Kami memulai usaha kecil dengan menjual kue-kue rumahan dan camilan sederhana. Aku membuatnya di rumah dengan bantuan ibu yang sesekali masih bisa mengajari resep-resep lama. Rio membantu menjualnya ke teman-temannya dan di beberapa warung kecil di desa. Awalnya sulit, tapi perlahan, usaha kami mulai mendapat pelanggan tetap. Aku merasa lebih bersemangat. Aku tidak lagi terlalu bergantung pada gaji dari pabrik, dan yang terpenting, aku bisa tetap berada di rumah lebih lama untuk merawat ibu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika aku sedang menghitung hasil penjualan, aku menyadari sesuatu yang aneh. Uang yang seharusnya ada di laci tempatku menyimpan keuntungan usaha kami tidak sebanyak yang seharusnya. Aku mengulang perhitungan beberapa kali, tapi hasilnya tetap sama. Ada sejumlah uang yang hilang. Jantungku berdebar. Aku mencoba mengingat-ingat, mencari kemungkinan lain, tapi tidak ada yang masuk akal. Lalu, sebuah pikiran buruk melintas di benakku. Rio. Sejak awal, dia yang sering memegang sebagian uang hasil penjualan. Dia yang bertanggung jawab mengantar barang ke warung-warung dan menerima pembayaran. Bisa saja dia mengambil sebagian tanpa sepengetahuanku. Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi kecurigaan terus menghantuiku. Aku merasa bersalah karena meragukannya, tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa uang kami benar-benar hilang. Ketika Rio datang sore itu, aku langsung menanyainya. Rio, ada yang ingin aku tanyakan. Dia menatapku dengan dahi berkerut. Apa? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ada sejumlah uang yang hilang dari laci tempat aku menyimpannya. Aku sudah menghitung berulang kali, dan aku nggak tahu kemana perginya. Rio diam sejenak, lalu berkata, "Maksudmu, kamu curiga aku yang mengambilnya?" Aku menelan ludah. "Bukan begitu. Aku cuma ingin tahu, apakah ada yang kamu ketahui tentang ini? Mungkin ada yang salah hitung, atau mungkin ada pelanggan yang belum membayar." Rio terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku selalu menyerahkan semua uang yang aku dapat dari penjualan ke kamu, Dinda. Aku nggak pernah mengambil sedikit pun. Tapi aku masih belum bisa menghilangkan kecurigaanku. Aku merasa tertipu oleh pengalaman masa laluku, terlalu sering dikhianati, terlalu sering dikecewakan, hingga sulit untuk sepenuhnya mempercayai seseorang. Rio, aku bukan menuduhmu.
kataku. Suaraku sedikit gemetar. Tapi aku juga harus tahu kemana uang itu pergi. Ini usaha kita. Aku nggak bisa diam saja kalau ada yang hilang. Mata Rio meredup. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dinda, aku ngerti kamu pernah terluka. Tapi aku bukan orang-orang yang menyakitimu di masa lalu. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk tepat di hatiku. Rio menghela napas panjang. Kalau kamu benar-benar nggak percaya sama aku, mungkin kita harus berhenti dulu. Aku nggak mau kamu menjalani usaha ini dengan perasaan curiga terus-menerus. Aku tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya panik dan bingung. Tapi sebelum aku bisa bicara, dia sudah berbalik pergi. Malam itu, aku merasa sangat gelisah. Aku memikirkan kata-kata Rio dan menyadari betapa besar rasa takutku untuk percaya pada seseorang lagi. Aku tahu aku harus mengatasi ketakutanku ini. Tapi bagaimana jika aku salah percaya? Keesokan paginya, saat aku sedang mengantar kue ke salah satu warung, pemilik warung itu, Bu Mira, menarikku ke samping dan berbisik, "Dinda, aku dengar ada yang bilang uang hasil jualanmu hilang. Kamu tahu siapa yang mungkin mengambilnya?" Aku menatapnya kaget. Bu Mira tahu sesuatu. Bu Mira mengangguk. "Ada yang melihat Pak Johan, tetanggamu, masuk rumahmu diam-diam beberapa hari lalu saat kamu lagi di pabrik. Orang-orang sudah curiga. Soalnya dia memang dikenal suka mencuri kalau ada kesempatan." Darahku langsung berdesir. Jadi, bukan Rio yang mengambilnya? Aku merasa dadaku sesak. Aku sudah menyakiti orang yang paling peduli padaku hanya karena rasa takut dan trauma masa laluku. Tanpa berpikir panjang, aku bergegas mencari Rio. Aku menemukannya di bengkel tempat dia bekerja, duduk di sudut dengan wajah muram. Saat aku mendekatinya, dia hanya melirik sekilas sebelum kembali menunduk. "Rio," suaraku lirih. Dia tidak menjawab. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan jujur, "Aku salah. Aku terlalu cepat menuduhmu. Aku seharusnya lebih percaya padamu." Rio menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Jadi, kamu sudah tahu siapa yang sebenarnya mengambil uang itu?" Aku mengangguk pelan. "Aku dengar dari Bu Mira. Pak Johan yang mengambilnya." Rio terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak butuh permintaan maaf. Dinda, aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan untuk menyakitimu." Aku menggigit bibir, merasa semakin bersalah. Aku tahu. Aku masih takut. Rio, aku takut kalau aku percaya, aku bakal dikecewakan lagi. Rio menatapku dengan lembut, lalu berkata, "Dinda, aku nggak bisa menjamin aku nggak akan pernah membuat kesalahan. Tapi aku bisa janji satu hal, aku nggak akan pernah berniat menyakitimu." Aku merasa air mataku menggenang. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan ketakutanku menghancurkan sesuatu yang berharga di masa kini. Malam itu, aku tahu satu hal, aku harus belajar mempercayai Rio, sama seperti dia yang selalu mempercayaiku tanpa ragu. Beberapa hari setelah kejadian hilangnya uang itu, aku dan Rio kembali bekerja sama seperti biasa. Hubungan kami membaik, meskipun masih ada sisa-sisa perasaan bersalah dalam diriku atas ketidakpercayaku padanya. Tapi Rio bukan tipe orang yang menyimpan dendam.
Dia tetap membantuku, tetap ada di sisiku, seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Aku semakin menyadari betapa tulusnya dia. Kami duduk di teras rumah suatu malam, hanya ditemani cahaya bulan dan suara jangkrik di kejauhan. Ibu sudah tidur, dan aku akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah hari yang panjang. Rio duduk di sebelahku, menatap ke arah jalanan desa yang sepi. "Dinda," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Dia menatapku dengan ekspresi serius. "Aku udah mikirin ini sejak lama. Aku tahu hidupmu gak mudah. Dan aku tahu kamu punya banyak tanggung jawab. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku gak mau menjalani hidup tanpa kamu." Aku menatapnya dengan jantung berdebar. Rio menelan ludah, lalu melanjutkan. "Aku mau menikah denganmu, Dinda." Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Aku menatapnya, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Rio menatapku dengan begitu serius, dengan ketulusan yang begitu dalam di matanya. Bukan karena kasihan, bukan karena aku merasa harus bertanggung jawab atas apapun, tapi karena aku benar-benar mencintaimu, dan aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Lanjutnya, "Aku mau kita jadi tim, Dinda, bukan hanya dalam usaha kita, tapi dalam segala hal." Aku menatap tanganku sendiri, mencoba memproses semuanya. Pernikahan. Aku pernah menikah sebelumnya, dan pernikahan itu meninggalkan luka yang masih terasa sampai sekarang. Aku takut terluka lagi, takut dikhianati lagi. Rio sepertinya menyadari kebimbanganku. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tahu kamu takut. Aku ngerti. Tapi aku gak akan memaksamu. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku rasakan." Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Aku menyadari satu hal. Aku memang takut, tapi aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rio. Aku tidak tahu bagaimana masa depan, tapi aku tahu satu hal. Rio adalah orang yang selalu ada untukku, bahkan ketika aku sendiri meragukannya. Aku membuka mata dan menatapnya dalam-dalam. Lalu, dengan suara lirih, aku berkata, "Aku butuh waktu." Rio tersenyum kecil, seolah dia sudah menduga jawaban itu. "Aku akan menunggu, Dinda. Berapapun lama yang kamu butuhkan." Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lebih lega. Mungkin aku belum bisa langsung berkata, "Ya." Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa memberi cinta kesempatan lagi. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu, dan aku terus memikirkan lamaran Rio. Aku berbicara dengan ibu, menceritakan semuanya dengan hati-hati. Aku tidak ingin dia khawatir atau berpikir bahwa aku terburu-buru mengambil keputusan. Ibu menatapku dengan lembut, lalu menggenggam tanganku. "Dinda, kamu sudah cukup lama hidup dalam beban. Mungkin sudah waktunya kamu membiarkan dirimu bahagia." Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku takut, Bu." Ibu mengelus tanganku. "Takut itu wajar. Tapi kalau kamu terus membiarkan ketakutan menguasaimu, kamu gak akan pernah maju." Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. Ibu benar. Aku tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Akhirnya, suatu malam, aku mengajak Rio bertemu di tempat biasa kami duduk di teras rumah. Aku menggenggam tangannya,
menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Rio," kataku, "aku siap." Rio menatapku, seolah ingin memastikan dia tidak salah dengar. "Kamu yakin?" Aku mengangguk, tersenyum meskipun ada sedikit air mata di sudut mataku. "Aku yakin." Tanpa ragu, Rio menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan betapa bahagianya dia, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku juga merasakan kebahagiaan yang tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak lagi berjalan sendirian. Hari pernikahanku dengan Rio akhirnya tiba. Bukan pesta yang mewah, bukan acara besar dengan ratusan tamu, melainkan sebuah pernikahan sederhana yang penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Sejak awal, aku dan Rio memang tidak menginginkan perayaan yang berlebihan. Kami hanya ingin berbagi momen ini dengan orang-orang terdekat, mereka yang benar-benar peduli pada kami. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang kubeli dari hasil tabunganku sendiri. Tidak ada perhiasan berlebihan, tidak ada tata rias yang mencolok. Hanya aku yang ingin tampil apa adanya di hari istimewaku. Ibu duduk di kursi rodanya, tersenyum bangga saat melihatku berdiri di pelaminan kecil yang kami buat di halaman rumah. Matanya berkaca-kaca, dan aku tahu, ini adalah salah satu momen yang paling ia nantikan. Saat Rio menggenggam tanganku di depan penghulu, aku bisa merasakan ketenangan yang selama ini ku cari. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan seperti yang pernah kurasakan di masa lalu. Hanya ada keyakinan bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Ketika ijab kabul diucapkan, air mata mengalir di pipiku, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Setelah akad selesai, kami bersalaman dengan para tamu yang datang. Beberapa tetangga yang dulu suka bergosip tentangku juga hadir. Mereka tersenyum seolah-olah tidak pernah menghakimiku sebelumnya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tidak lagi peduli pada omongan mereka. Yang penting, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, tanpa harus mengikuti standar mereka. Saat acara selesai dan para tamu mulai pulang, aku dan Rio duduk berdua di teras rumah. Cahaya lampu temaram menyinari wajahnya yang terlihat begitu damai. Aku menatapnya dan berkata, "Kita benar-benar sudah menikah sekarang." Rio tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. "Iya, dan ini baru permulaan, Dinda." Aku mengangguk, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi menghadapi masa depan. Pernikahan kami berjalan dengan sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perbedaan besar dalam hidupku. Aku tidak lagi harus menghadapi segalanya sendirian. Rio selalu ada, membantuku merawat ibu, membantuku menjalankan usaha kecil kami, dan yang terpenting, selalu ada untukku saat aku merasa lelah atau ragu. Tetapi, tentu saja, hidup berumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari di mana kami berdebat karena hal-hal kecil. Ada saat-saat di mana aku merasa tidak yakin apakah aku bisa menjadi istri yang baik untuknya. Pernikahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan. Suatu hari, aku merasa sangat lelah setelah seharian mengurus pesanan kue dan merawat ibu yang sedang kurang sehat. Aku duduk di dapur dengan wajah lesu. Sementara Rio datang menghampiriku dan menyodorkan segelas teh hangat. "Kamu capek, ya?" tanyanya lembut.
Aku mengangguk pelan. Kadang aku takut kalau aku nggak bisa jadi istri yang baik buat kamu. Rio tersenyum, lalu duduk di sampingku. Dinda, menikah itu bukan tentang menjadi sempurna. Kita berdua pasti akan melakukan kesalahan. Pasti akan mengalami hari-hari sulit. Tapi yang penting, kita selalu ada untuk satu sama lain. Aku menatapnya, merasa tenang dengan kata-katanya. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu takut gagal, terlalu takut tidak cukup baik. Tapi bersama Rio, aku merasa cukup, apa adanya. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjalani pernikahan ini dengan lebih tenang. Aku tidak harus menjadi istri yang sempurna. Yang penting aku mencintai Rio dengan sepenuh hati, dan kami terus berusaha bersama. Hari-hari berlalu, dan usaha kecil kami semakin berkembang. Kami mulai menerima lebih banyak pesanan. Bahkan beberapa warung di luar desa mulai tertarik menjual kue-kue kami. Aku merasa bangga, bukan hanya karena usahaku mulai sukses, tetapi juga karena aku dan Rio bisa membangunnya bersama. Ibu juga semakin membaik. Meskipun masih membutuhkan bantuan untuk berjalan, kondisinya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Aku sering melihatnya tersenyum saat melihat aku dan Rio bekerja sama, dan aku tahu, dia merasa lega melihat putrinya akhirnya menemukan kebahagiaan. Tetapi yang paling membuatku bahagia adalah bagaimana aku tidak lagi merasa sendirian. Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang jika aku sudah memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa menjadi diriku sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Di suatu sore, aku dan Rio duduk di beranda, menikmati angin sejuk. Aku menatapnya dan tersenyum. "Kamu bahagia, Mas?" tanyaku. Dia menatapku dengan lembut, lalu menggenggam tanganku. "Lebih dari yang bisa aku bayangkan, Dinda." Aku tersenyum, merasa bahwa akhirnya, setelah semua luka dan perjuangan, aku telah menemukan rumahku, bukan dalam bentuk bangunan, tetapi dalam diri seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Hari-hari setelah pernikahan kami berlalu dengan cepat. Kehidupan pernikahan, seperti yang kuduga, bukanlah cerita dongeng yang selalu indah tanpa celah. Ada hari-hari di mana aku dan Rio berdebat karena hal-hal kecil, tentang siapa yang harus mencuci piring, tentang bagaimana cara terbaik mengelola keuangan, atau bahkan sekadar tentang makanan apa yang harus dimasak hari itu. Tapi di balik semua itu, aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak sendiri lagi. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan harus datang dalam bentuk sempurna, rumah besar, uang yang cukup, dan kehidupan tanpa masalah. Tapi sekarang aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa sempurna hidup kita, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk tetap bertahan dan saling mendukung di tengah ketidaksempurnaan itu. Bersama Rio, aku belajar bahwa kebahagiaan adalah tentang menerima satu sama lain, tentang menyelesaikan masalah bersama, dan tentang tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Suatu pagi, aku sedang membantu ibu di halaman belakang ketika Rio datang dengan ekspresi bersemangat. "Dinda, aku punya kabar baik," katanya. Napasnya sedikit terengah. Aku menatapnya dengan bingung. "Apa?" Rio tersenyum lebar. "Warung di kota mau jadi pelanggan tetap kita. Mereka bilang kue-kue kita laku keras dan mereka mau pesan dalam jumlah lebih banyak." Aku terdiam sesaat, membiarkan kabar itu meresap.
Ini adalah impian kami, melihat usaha kecil kami tumbuh dan berkembang. Aku menatap Rio, lalu tersenyum lebar. Serius? Dia mengangguk. Iya, kita harus mulai produksi lebih banyak. Tapi itu berarti kita mungkin perlu mencari bantuan tambahan. Aku menatap ibu yang tersenyum di kursi rodanya. Matanya berbinar bangga. Aku tahu ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang bagaimana kami bisa membangun sesuatu dari nol, bersama-sama. Aku menggenggam tangan Rio dan mengangguk. Ayo kita lakukan. Dengan usaha yang semakin berkembang, kami mulai mempekerjakan beberapa orang dari desa. Aku ingin membantu para ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan tambahan, dan untungnya, bisnis kami cukup stabil untuk membayar mereka dengan layak. Melihat mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha kami membuatku merasa lebih berarti. Tapi kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari kesuksesan bisnis. Itu datang dari hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kusadari. Saat Rio membantuku mencuci piring di malam hari sambil bercerita tentang impian masa kecilnya. Saat ibu tertawa melihat tingkah cucu-cucu tetangga yang bermain di halaman rumah. Atau saat aku dan Rio duduk di teras, menikmati teh hangat tanpa harus memikirkan omongan orang lain. Ada satu momen yang benar-benar membuatku menyadari betapa hidupku telah berubah. Suatu hari, seorang tetangga yang dulu paling sering menggosipkanku datang ke rumah. Dia, yang dulu selalu bertanya, "Kapan nikah?" Dengan nada mengejek, kini datang dengan raut wajah penuh harap. "Dinda, aku dengar usaha kalian sukses. Bisa pinjam uang dulu? Aku janji akan mengembalikannya nanti," katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya lama. Jika ini dulu, mungkin aku akan merasa puas melihat orang-orang yang dulu merendahkanku kini datang meminta bantuan. Tapi yang aku rasakan justru sebaliknya. Aku hanya merasa bahwa hidup memang selalu berputar. Dan tidak ada gunanya menyimpan dendam. Aku tersenyum kecil. Aku bisa bantu, tapi bukan dengan meminjamkan uang. Kalau mau, kamu bisa ikut bekerja di tempatku. Dia terkejut, lalu tersenyum malu. "Terima kasih, Dinda." Saat dia pergi, aku menatap Rio yang berdiri di sampingku. Menatapku dengan bangga. "Kamu selalu baik, bahkan pada orang yang dulu nyakitin kamu," katanya. Aku menghela napas dan tersenyum. Karena aku tahu rasanya butuh pertolongan. Rio. Hari-hari terus berlalu, dan aku mulai benar-benar memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan tidak datang dari memenuhi ekspektasi orang lain, tidak datang dari membalas dendam pada mereka yang meremehkan kita, dan tidak datang dari pencapaian besar yang terlihat sempurna. Kebahagiaan datang dari ketulusan, dari hubungan yang kita bangun, dari cinta yang kita berikan dan terima tanpa syarat. Dulu, aku merasa tertekan dengan statusku yang masih sendiri di usia 32 tahun. Aku merasa seperti orang yang gagal hanya karena belum menikah. Hanya karena hidupku tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat sekitarku. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa kebahagiaan tidak punya standar yang sama untuk semua orang. Kini, aku menjalani hidup yang mungkin sederhana, tapi penuh makna. Aku memiliki suami yang mencintaiku dengan tulus, ibu yang masih bisa kusayangi dan rawat, serta usaha yang bisa menjadi harapan bagi banyak orang di desa. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin menikmati setiap momen yang Tuhan berikan.
tanpa terbebani oleh ekspektasi siapapun. Suatu malam, aku dan Rio duduk di bawah langit berbintang, menikmati udara malam yang sejuk. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasa damai. "Dinda," katanya lembut. "HM, apa kamu bahagia?" Aku tersenyum, menatapnya, lalu mengangguk. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Rio mengecup keningku, dan dalam keheningan malam itu, aku tahu bahwa aku telah menemukan rumahku. Rumah yang bukan berupa bangunan, melainkan seseorang yang selalu ada untukku, dalam suka dan duka. Dan itulah kebahagiaan yang tak terduga.